Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini seperti biasa saya akan membacakan suatu kisah misteri ya teman-teman. Kali ini menceritakan tentang sebuah kisah yaitu guna-guna pedagang curang. Nah, bagaimana ceritanya? Daripada kita penasaran, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Untuk kalian yang belum subscribe dulu channel ini. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya dari channel ini. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Sudah sebulan setelah kejadian waktu itu dan seharusnya semuanya sudah kembali normal sekarang, ujar Isra. Ya seharusnya, tapi kenapa rasanya semakin hari malah semakin sunyi ya? Jawab Jaya. Isra kemudian mengangkat bahunya. Matanya menatap ke arah bangunan-bangunan pertokoan yang sebagian sudah ditinggalkan tersebut. Hala nafas keduanya beradu dengan deru angin yang berhembus lumayan kencang pada saat itu. Seseorang terlihat berjalan ke arah keduanya. Kedua orang itu lantas berdiri dan menunggu wanita yang tengah berjalan ke arah mereka tersebut. Setelah dekat dengan keduanya, wanita itu tersenyum ramah dan menyapa. "Selamat malam, apa kalian yang jaga area pertokoan ini?" tanya si wanita. "Benar bu, ada yang bisa kami bantu?" tanya Jaya. "Saya Montri, saya yang ingin menyewa salah satu toko di sini. Apakah kalian sudah diberitahu oleh Pak Judin?" "Ah, yang itu mah sudah bu. Maaf bu, kami baru ingat." Wanita yang mengaku bernama Montri tersebut tersenyum lagi. Senyumannya tampak manis sekali dengan lipstik merah yang merona yang menghiasi bibir mungilnya itu. "Mau melihat-lihat tokonya sekarang bu?" tanya Isra menyudahi keterpukauannya terhadap wanita itu. "Iya ya boleh, tolong temani saya ya," ujarnya lagi seraya tersenyum. Jaya berjalan beriringan dengan Bu Montri, sedangkan Isra berjalan lebih dulu dari keduanya. Di tangannya terlihat ada beberapa kunci toko. Setelah sampai di depan toko yang ditunjuk oleh perempuan itu, Isra lantas membuka kuncinya. Seketika bau apak tercium setelah pintu toko terbuka. Bu Menteri mengibas-ngibaskan tangannya di depan hidung guna untuk mengusir bau apak yang membuatnya tidak nyaman. "Ini bekas toko apa sebelumnya?" tanya Bu Menteri. "Bekas toko baju bu," jawab Isra dengan singkat. "Boleh saya lihat-lihat dulu toko lainnya? Saya merasa sedikit kurang nyaman dengan bau di dalam toko ini," ujar Bu Menteri. Boleh bu, silakan bu." Setelah mengecek beberapa toko, Bu Menteri pun memilih toko paling ujung yang tidak terlihat dari pos jaga pertokoan. "Maaf sebelumnya bu, apa ibu berani? Soalnya posisi toko ini tidak terlihat dari pos kami. Jadi posisi toko terhalang atau tertutupi dengan toko-toko lainnya. Takutnya kalau ibu butuh sesuatu kami tidak bisa langsung membantu. Apalagi akhir-akhir ini pertokoan area ini sepi," ujar Jaya. "Tidak apa-apa, saya suka toko ini dan baunya di sini tidak menyengat seperti toko-toko yang lain, jadi saya akan ambil yang ini saja." Mendengar jawaban Bu Montri, Jaya dan juga Isra hanya menghela nafas dan mengangguk. Ya kan tidak mungkin juga mereka ini menentang kehendak Bu Montri. "Oh iya bu, kalau ibu mau ambil toko yang pertama kita lihat tadi itu, kami bisa kok bantu-bantu membersihkan dan juga memberi pewangi ruangan di sana." Tidak perlu. Saya sudah suka dengan toko ini dan saya akan mulai memindahkan barang-barang dagangan saya kemari esok hari." Keduanya tampak heran. "Besok bu?" "Iya, tapi mungkin tokonya perlu dibersihkan dulu bu. Ada banyak debu di dalamnya." Itu kalian tidak usah khawatir. Malam ini juga saya akan membersihkan tokonya." "Tapi bu," Bu Montri meletakkan jari telunjuknya di depan bibir sebagai isyarat agar kedua orang itu tidak mengatakan apapun lagi.
Kalian berdua tolong ambilkan sapu dan juga pel lantai ya. Kalian tentu punya kan? Isra dan juga Jaya mengangguk. Mereka lantas berjalan saling mendahului untuk mengambilkan apa yang diminta oleh pemontri. Dia benar-benar wanita yang bekerja keras, ujar Jaya seraya mengacungkan jempolnya pada Isra. Jaya ini membawa 2 sapu sementara Isra membawa pel dan juga seember air. Suara siulan bergema dari dalam toko yang akan mereka bersihkan malam itu. Aku merinding ya Jay, ujar Isra. Wanita itu terus bersiul. Ia seolah tidak peduli dengan kedatangan Jaya dan juga Isra. Bu, ini sapu dan juga pel lantainya. Oh iya, terima kasih banyak ya. Kami akan ikut membantu bu, biar cepat selesai. Ah, tidak perlu, kalian kembalilah ke pos. Saya akan menyelesaikannya sendirian. Tolaknya masih dengan bibir tersenyum. Jaya dan juga Isra lantas mengangguk lalu kembali ke pos jaga. Mereka menunggu wanita itu selesai membersihkan tokonya dengan perasaan was-was. Sebab ada pantangan di daerah sana yang masih mereka percayai tentang menyapu lantai pada malam hari. Kau kenapa, Sro? Tanya Jaya. Kau lupa kalau penyapu pada malam hari itu pamali? Ah, itu sudahlah, tidak perlu dipikirkan. Bersyukur saja karena Bu Montri menolak saat akan kita bantu tadi. Lanjut Jaya. Kamu merasa aneh tidak sih? Aneh, maksudmu? Tanya Jaya. Isra menggeleng, matanya menatap lekat ke arah kucing putih yang berjalan di sekitaran pos. Kucing ini seperti penjaga keamanan tambahan ya Jay. Sering sekali kulihat dia berjalan-jalan di sekitaran sini, ujar Isra mengalihkan topik obrolannya. Ya pastinya karena di sini kan tentu banyak tikus. Nih contohnya, tikus kepala hitam. Jawab Jaya diakhiri dengan tawa. Keduanya tertawa dan kembali mengobrol dengan topik asik dan lucu dari pengalaman mereka masing-masing. Hembusan angin semakin dingin, 2 gelas kopi yang masih mengepulkan asap menemani obrolan kedua penjaga tersebut. Sudah pukul 11 malam, Jay. Kenapa Bu Montri masih belum terlihat pulang ya? Apa kita cek saja ke sana? Kau ceklah saja sendiri, Sro. Mataku mulai mengantuk nih. Jawab Jaya. Memang biasanya mereka akan saling bergantian untuk menjaga pada kala itu. Ya mungkin mereka bergantian untuk berjaga dan juga tidur tentunya. Isra menarik nafas panjang, sementara Jaya mulai memejamkan mata. Tak, tak, tak. Suara langkah kaki Isra terdengar menggema di lorong toko itu. Kalau sudah tiada, baru terasa. Isra terus menyanyikan lagu itu untuk mengusir rasa takutnya. Entahlah, semenjak kejadian itu pertokoan ini terasa sangat menyeramkan, terutama saat malam hari. Namun lagunya terhenti ketika lama-lama telinganya mulai mendengar suara siulan dari dalam toko. Maaf bu, mau saya bantu agar lebih cepat membersihkannya, ujar Isra pelan, namun suaranya tetap terdengar menggema di ruangan itu. Tidak perlu, semuanya sudah selesai saya bersihkan kok. Hanya saja saya masih ingin melihat-lihat toko ini lebih lama, jawab Bu Montri yang langsung membuat Isra mengerutkan alisnya. Melihat-lihat, bukannya ini toko kosong dan tidak ada ruangan yang di dekat sini. Apanya yang mau dilihat-lihat, batin Isra. Ya sudah, kalau begitu bu, saya akan kembali ke pos jaga ya. Pamit Isra. Tunggu. Iya bu, sepertinya pernah ada terjadi sesuatu ya di sini. Sesuatu? Maksud ibu apa? Lupakan saja, mungkin hanya perasaanku, jawab Bu Montri seraya menyungkingkan senyumnya. Isra menghela nafas lega. Ia takut kalau kejadian yang lalu itu sampai ketahuan oleh Bu Montri, sehingga membuat Bu Montri akan membatalkan niatnya untuk pindah ke toko itu. Bisa-bisa ia dan juga Jaya akan dipecat dari pekerjaannya. Langkah Isra terhenti begitu ia mendengar suara langkah aneh di belakangnya. Ia hendak menengok namun terlalu takut untuk melakukannya.
Saat langkah itu terdengar semakin mendekat ke arahnya, Isra lantas berlari kencang menuju ke arah pos. "Jaya, Jaya!" teriaknya ketakutan. Mendengar teriakan Isra, Jaya langsung terbangun. Ia melihat Isra berlari hingga terjatuh ke tanah begitu menuruni 4 anak tangga di pertokoan. "Kau kenapa, Sro?" tanya Jaya seraya membantu temannya itu berdiri. Aku takut." "Bu Montri sudah pulang?" tanya Jaya tidak menanggapi ketakutan Isra. Karena memang ketakutan sewaktu berada di area pertokoan tersebut sudah mereka anggap wajar, tepatnya setelah kejadian itu. Mereka semua selalu dibayang-bayangi ketakutan. Bahkan toko-toko di sana sudah banyak yang ditinggalkan dengan alasan takut. Padahal dulunya toko-toko di sana sangat bagus dan ramai pengunjung. Parkiran luas dan berada di samping kiri dan kanan bangunan toko itu selalu saja ramai sekali kendaraan yang terparkir. Namun sekarang bangunan pertokoan itu sudah seperti pekuburan yang hanya dikunjungi di waktu-waktu tertentu saja. "Bu Montri sudah pulang?" "Belum, dia masih ada di sana." "Hah, sudah pukul berapa ini? Aduh, apa yang dia lakukan sih di sana, Sro?" Tidak beberapa lama setelahnya, mereka melihat Bu Montri yang berjalan santai ke arah mereka. Lagi-lagi ia menyungkingkan senyumannya. "Ini untuk kalian. Oh iya, maaf, sapu dan juga pel tidak aku kembalikan sekalian kemari," ucap Bu Montri seraya memberikan 2 lembar uang kertas dengan nominal cukup besar pada Isra dan juga Jaya. "Wah iya Bu, tidak apa-apa. Tapi ini banyak sekali Bu. Kami bahkan tidak membantu membersihkan toko sama sekali loh." "Sudahlah, rezeki itu jangan ditolak. Saya pulang duluan yuk." "Hati-hati di jalan Bu," ucap Isra. "Kalian berdua juga ya," balas Bu Montri tersenyum. "Terima kasih banyak Bu." Jaya dan juga Isra adalah penjaga keamanan area pertokoan di sana. Pada saat kejadian itu dan penghasilan pertokoan menurun, salah satu dari mereka sebenarnya diberhentikan dari pekerjaan. Namun Jaya yang pada saat itu masih dipertahankan, bersikeras memohon supaya Isra tidak dipecat, dan ia bersedia membagi uang gajinya untuk Isra. Oleh sebab itulah, kini keduanya bekerja dalam satu shift. Jaya dan juga Isra berpisah dan kemudian pulang menuju rumah masing-masing. Keduanya tampak sangat-sangat mengantuk. Sore harinya sekitar pukul 5 sore, Jaya sampai lebih dulu di pos. Ia menatap beberapa penyewa yang masih bertahan di sana mengunci toko mereka bersiap-siap untuk pulang. Setelah penyewa-penyewa itu pulang, Jaya berkeliling di area toko untuk sekedar memeriksa keadaan. Semuanya aman dan baik-baik saja. Namun ada satu hal yang mengganggu pikirannya, yaitu toko milik Bu Montri yang masih terkunci rapat. "Wah, apa dia sudah pulang?" gumamnya. Jaya lalu berbalik dan berjalan kembali ke pos. Dari kejauhan ia melihat Isra yang datang dengan menaiki sepeda ontelnya. Lelaki itu mengayuh sepedanya dengan tergesa. Sesamanya di pos, ia memperlihatkan makanan yang ia bawa untuk dimakan berdua dengan Jaya. "Wah, kelihatannya enak sekali," ucap Jaya melihat ikan makanan yang dibawa oleh Isra. Di dalam rantang itu terlihat ada ikan haruan yang dimasak habang, ada mie kuning, pelengkap masak habang, dan juga sambal acan tentunya. "Aku sengaja tidak makan di rumah supaya bisa makan bersama di sini," ujar Isra seraya tersenyum. Keduanya pun makan dengan lahap. Namun baru saja selesai makan, mereka melihat Bu Montri datang bersama satu buah pick up yang penuh dengan barang-barang. "Baru datang Bu?" tanya Jaya heran. "Iya, tadi saya sibuk sekali, makanya sore ini baru bisa kemari untuk memindahkan barang-barang saya. Oh iya, ini untuk kalian berdua ya," ujar Bu Montri seraya menyerahkan bungkusan plastik berisi terang bulan dan martabak telur. "Wih, terima kasih banyak ya Bu," ucap keduanya. Mereka berdua lalu kemudian membantu Bu Montri untuk mengangkat barang-barang ke dalam toko.
Terima kasih ya sudah bantu saya. Kalian boleh kembali ke pos, biar saya sendiri yang menyusunnya. Sekali lagi terima kasih banyak ya kalian berdua, ucap Pumondri masih dengan bibir tersenyum. Keduanya kemudian mengangguk dan segera kembali ke pos meninggalkan Pumondri seorang diri. Kita makan terang bulan yang dikasih oleh Pumondri tadi yuk Jay, ujar Isra. Seperti biasa, mereka duduk-duduk dan mengobrol santai hingga jam menunjukkan pukul 9 malam lewat. Keliling yuk, ajak Jaya pada Isra. Jangan mencar tapi ya. Iya. Setelah memastikan di luar pertokoan aman, keduanya pun mulai berjalan memasuki lorong-lorong toko. Toko yang sudah tidak ada penyewa memang tidak diberi penerangan, dan karena sebab itulah mereka harus mengecek area toko setidaknya 3 kali dalam semalam agar tidak kecolongan seperti beberapa waktu lalu. Salah satu toko yang kosong dimasuki oleh anak-anak nakal dan dinding-dinding toko malah dicoret-coret. Jaya, panggil Isra. Iya kenapa? Aku merasa tidak nyaman berada di sini nih. Ya, aku pun sama nih. Tapi mau bagaimana lagi? Ini pekerjaan kita. Mereka kemudian melanjutkan pekerjaannya agar bisa cepat-cepat kembali ke pos. Namun ketika melewati toko Pumondri, keduanya mencium aroma dupa yang sangat menyengat. Di depan toko juga ada beberapa bunga berserakan. Bu Pumondri, panggil Jaya dan Isra bersamaan. Tidak ada jawaban. Takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada Pumondri, keduanya lantas segera masuk ke dalam toko. Tapi ternyata Pumondri dalam keadaan baik-baik saja. Namun entah apa yang dilakukan di pojokan tokonya itu. Sambil berjongkok, yang pasti Pumondri masih tidak menyahut saat dipanggil. Akhirnya Jaya memberanikan diri untuk mengecek bahu wanita itu. Tiba-tiba setelahnya ia merasa seperti ada angin dingin yang berhembus di leher belakangnya. Pumondri menoleh. Ada apa? Tanyanya. Maaf bu, kami sedang mengecek keadaan sekitar dan singgah di sini untuk sekedar memastikan keadaan ibu. Saya baik-baik saja. Dan kalaupun ada sesuatu yang buruk terjadi, kalian tidak akan bisa membantuku, jawabnya dingin. Jaya dan juga Isra tercekat mendengar jawaban wanita itu. Lalu keduanya bergegas berpamitan untuk kembali ke pos. Jangan-jangan dia sudah tahu apa yang ada di toko ini, Isra? Tanya Jaya. Ya, aku rasa begitu, Jay. Kau lihat tatapan matanya tadi. Aku jadi merinding, jawab Isra seraya menggosok-gosok lengannya. Sudahlah, terserah saja sekarang. Aku pun sudah bosan kerja di sini. Setiap malam selalu ketakutan, ujar Jaya. Kalau kau berhenti, kau akan kerja di mana, Jay? Tanya Isra. Entahlah, Isra, mungkin aku akan kembali bekerja di lanting sedot. Isra terdiam. Kau sendiri bagaimana? Aku akan mencari pekerjaan lain, jawab Isra. Jaya mengangguk, ia kemudian beranjak untuk membuat kopi. Malam itu sekitar pukul 11, ya gerimis mulai turun. Angin dingin ini terasa menusuk sampai ke tulang. Sesekali Jaya melihat ke arah pertokoan melihat kalau Pumondri pulang. Namun sepertinya wanita itu belum juga pulang. Jaya masih merasa mengantuk, tapi Isra baru saja tidur. Dan gilirannya untuk tidur masih cukup lama. Akhirnya Jaya memutuskan berkeliling mengecek pertokoan. Jaya berkeliling area pertokoan memasuki lorong-lorong gelap. Meskipun ia sedikit merinding, namun Jaya tidak mendapati gangguan seperti biasanya. Saat melewati toko Pumondri, Jaya mendengar seperti suara Pumondri yang sedang mengobrol. Namun ia sama sekali tidak mendengar lawan bicara Pumondri. Lagi pula mustahil ada orang masuk ke sana, tapi Jaya tidak mengetahuinya. Akhirnya Jaya ini berusaha mengabaikan apa yang ia dengar. Jaya melanjutkan langkahnya untuk kembali ke pos. Sesamanya di pos, Jaya berbaring di dekat Isra yang masih tertidur. Ayam putihnya 1, ujar Isra. Ketika Jaya mengeceknya, ternyata Isra masih tidur. Tidak lama setelah itu, Jaya ikut tertidur di dekat Isra. Gerimis malam itu cukup membuat mereka tertidur sangat lelap, sampai Pumondri membangunkan keduanya untuk berpamitan pulang. Saya pulang dulu ya,
Titip toko? Ucap Bu Menteri tersenyum. Iya Bu, jawab keduanya serentak. Bu Menteri berjalan keluar melewati pos jaga dan menghilang di kegelapan malam. Dia pulang jalan kaki. Entah, jawab Jaya, kemudian melanjutkan tidurnya. Dalam tidurnya, Jaya bermimpi toko itu kembali ramai, penyewa memenuhi toko-toko. Orang pun ya ramai-ramai berdatangan untuk berbelanja di sana. Mereka berdua juga mendapatkan tip dari para pemilik kendaraan yang parkir. Mimpi itu akhirnya membuat Jaya tersenyum dalam tidurnya. Sore itu, Isra tiba lebih dulu, sementara Jaya masih belum terlihat, bahkan sampai jam menunjukkan pukul 7 malam. Jaya belum juga datang. Isra kemudian duduk gelisah menunggu kedatangan temannya itu. Namun yang ditunggu-tunggu tidak juga kunjung datang. Jaga sendirian? Tanya seseorang yang tidak lain adalah Bu Menteri tersebut. Ya sepertinya begitu Bu, mungkin Jaya ada urusan mendadak, jawab Isra. Bu Menteri mengangguk dengan bibir tersenyum. Ia memberikan sebuah bungkusan pada Isra. Buat teman ngopi, ucapnya. Terima kasih banyak Bu. Oh iya, Ibu tidak buka toko kah hari ini? Iya, saya baru membuka toko nih. Isra mengerutkan alisnya mendengar jawaban Bu Menteri. Maksud Ibu, buka tokonya malam-malam begini? Tapi biasanya malam-malam seperti ini tidak ada orang yang datang untuk berbelanja ke sini, Bu. Bu Menteri tidak menjawab. Ia hanya tersenyum lalu berjalan memasuki area bangunan toko, meninggalkan Isra yang masih berdiri menatapnya dengan heran. Berbeda dengan malam sebelumnya yang selalu gerimis, malam itu cuacanya sangat bagus sekali, bahkan terbilang hangat. Isra berdiri melihat sebuah mobil yang memasuki gerbang pertokoan. Lagi, batinnya. Sudah sangat lama ia tidak pernah melihat pengunjung berdatangan seperti malam ini. Bibirnya tersenyum, kepalanya mengangguk pada orang yang baru saja turun dari mobil tersebut. Tidak beberapa lama kemudian, beberapa pengunjung toko datang lagi. Isra menyambut mereka dengan senyuman hangat. Sudah sejak lama ia tidak melakukan itu lagi. Ia begitu sibuk malam itu mengatur posisi parkir kendaraan seorang diri. Badannya mulai berkeringat. Semoga toko ini selalu ramai seperti ini lagi, ucap Isra sambil tersenyum. Andai saja ada Jaya, pasti dia senang. Menjelang pukul 12 malam, area parkiran masih ramai. Satu-satunya toko yang orang-orang itu datangi adalah toko milik Bu Menteri. Apa cuma satu toko yang buka? Tanya salah satu pengunjung pada Isra. Iya Pak, karena memang biasanya bukannya siang hari, jawab Isra. Lelaki itu mengangguk lalu akhirnya memasuki area gedung pertokoan. Orang-orang itu kemudian antri di depan toko Bu Menteri. Isra yang melihatnya rasanya tidak percaya. Orang-orang sebanyak itu rela mengantri di toko milik Bu Menteri. Apa yang wanita itu jual? Sekitaran pukul 2, orang-orang yang tadi berdatangan mulai pulang satu persatu. Setelah para pengunjung pulang, suasana di sana kembali sangat sepi dan sunyi. Isra yang kelelahan merebahkan tubuhnya di atas lantai pos. Tidak beberapa lama, ia pun tertidur. Pagi harinya, ia dibangunkan oleh Sardi yang bertugas menjaga pertokoan di siang hari. Kamu tidur semalaman? Tanya Sardi. Kurasa aku tidur dari jam 3. Astaga, kau tidak akan percaya Di. Tadi malam itu betul-betul ramai sekali pengunjungnya. Cerita Isra bersemangat dan Sardi mengerutkan alisnya. Ramai? Pengunjungnya hantu kali? Astaga, mana ada hantu? Jin atau apalah itu namanya, yang mempunyai garis di bawah hidung begini. Nyata-nyata mereka itu manusia kok. Aku melihat jelas wajah-wajah mereka, dan semuanya mempunyai garis di bawah hidung, bantah Isra. Aku juga mendapatkan tip dari mereka. Lihat ini uang asli, ujar Isra memperlihatkan uang yang ia dapatkan dari tip parkir para pengunjung. Sardi melongo melihat uang yang didapat Isra. Ya, uang itu cukup banyak, bahkan sama banyaknya dengan upah mereka 1 bulan bekerja di sana. Kau serius? Tidak, aku berbohong loh, ujar Isra gusar karena omongannya tidak dipercaya oleh Sardi. Isra berjalan pulang dengan wajah cerah dipenuhi senyuman. Ia mengetuk pintu rumah Jaya yang masih tertutup.
Saat pintu terbuka, Isra melihat Jaya kepalanya terlihat dipasangi koyo. "Kau sakit kah?" tanya Isra. "Iya nih, rasanya badanku panas dingin. Sendi-sendiku juga sakit semua," jawab Isra. "Sekarang gimana?" tanya Isra lagi. "Sudah lebih mendingan. Maaf ya Isra, tadi malam aku tidak datang." "Jay, kau tahu, tadi malam itu pengunjung toko ramai sekali. Mereka terus berdatangan loh. Tempat parkir penuh dalam beberapa jam saja. Aku juga mendapatkan uang tip yang juga banyak nih. Bahkan lebih banyak dari upah kita loh. Nah, aku kemarin ingin memberikan sebagian uang ini padamu. Jangan ditolak," ujar Isra. Mata Jaya melotot mendengar perkataan Isra. "Berarti mimpiku itu jadi kenyataan," gumamnya. "Mimpi?" Jaya mengangguk lalu menceritakan mimpi yang pernah ia alami sebelumnya. "Bu Montri membawa para pengunjung itu, Sro. Kita harus memberitahu ke penyewa yang lainnya supaya toko tetap buka hingga malam hari. Ini awal baru, Sro. Tapi entahlah, mungkin saja mereka tidak percaya dengan kita, seperti si Sardi tadi," jawab Isra. Jaya tersenyum, sekarang ia benar-benar merasa sangat sehat. Tidak sabar ia menunggu seharian untuk segera berangkat bekerja. Dan sekitar pukul 4 sore Jaya berangkat jauh lebih awal. Ia meminta pada beberapa penyewa agar menutup toko lebih larut lagi. Pada awalnya penyewa itu menolak, namun begitu mendengar cerita Jaya, akhirnya mereka pun mau menurutinya. Dua buah toko itu tetap buka hingga malam hari. Dan benar saja, tidak berapa lama setelah toko Bu Montri buka, para pengunjung toko pun mulai berdatangan. Walaupun hanya ada 3 toko yang buka, tapi pengunjungnya ini membludak sangat banyak sekali. Sampai-sampai beberapa pedagang kaki lima yang lewat di depan area toko lantas berhenti di dekat gerbang untuk menjualkan dagangan mereka. Malam itu benar-benar ramai sekali. Mobil dan juga motor yang datang silih berganti. Jaya dan juga Isra bertatapan dan tidak henti-hentinya bibir mereka menyunggingkan senyum. Sebenarnya tidak ada yang ingin kubeli, tapi entah kenapa aku sangat ingin untuk singgah dan berbelanja di sini, ujar salah satu orang yang baru saja turun dari motornya. Jaya sedikit terbelalak mendengar perkataan orang tersebut. "Sro, apa kau pernah mendengar tentang penglaris?" tanya Jaya di waktu tidak ada lagi mobil dan motor yang datang ke sana. "Dari zaman dulu sampai saat ini penglaris itu ada, Jay. Dan untuk merusak usaha orang, ya itu pun juga ada," jawab Isra sembari menyeruput kopinya yang sudah dingin. "Tapi aku obrolan mereka terhenti seketika. Begitu salah satu pengunjung ingin mengeluarkan kendaraannya. Mereka berdua kembali disibukkan dengan tugas, namun senyum bahagia terpancar dari raut keduanya. "Ah, lelah sekali, tapi benar-benar menyenangkan," ujar Jaya sembari menyandarkan tubuh dan membiarkan kakinya berselonjor. Ia menguap, matanya mulai berat, tapi para pengunjung toko masih cukup ramai. "Kau tidur duluan saja, Sro. Biar aku yang jaga. Tapi kan kamu baru saja sehat." "Aku sudah merasa jauh lebih baik kok. Jangan mengkhawatirkan aku," jawab Jaya. Akhirnya Isra pun menurut. Ia tidur lebih dulu sementara Jaya masih berjaga. "Hei, kami pulang duluan ya," ujar suara seseorang membangunkan Isra. Ia membuka matanya dan melihat 2 orang penyewa yang berdiri untuk berpamitan padanya. Iya, makasih ya kalian sudah memberitahu kami untuk buka toko sampai malam. Barang-barang di toko hampir habis semua diserbu pembeli," ucap kedua penyewa itu bersamaan. "Iya, sama-sama," jawab Isra masih belum terlalu fokus sebab matanya masih mengantuk. Setelah kedua orang itu pergi, barulah ia sadar kalau area parkir sudah kosong. Tapi kemana Jaya? Isra beranjak dari dalam pos. Ia melihat ke sekeliling, tapi tidak ada Jaya di sana. Kemana dia? Gumam Isra bingung. Isra berjalan memasuki bangunan pertokoan. Ia mengarahkan senter ke segala arah.
untuk mencari Jaya. Akan tetapi, Jaya tidak ada di mana-mana. Akhirnya Isra mencoba untuk melihat-lihat toko milik Bu Mondri. Ia ingin tahu apakah wanita itu sudah pulang atau masih ada di sana. Namun saat ia berada di depan toko itu, Isra terlihat kaget ketika mendengar suara Jaya yang berada di dalam toko itu. Isra bermaksud menguping ketika tiba-tiba terdengar suara Bu Mondri memanggilnya. "Jangan menguping, masuklah," ujar suara itu yang semakin membuat Isra terkaget-kaget sekaligus salah tingkah sebab ketahuan menguping. Isra masuk ke dalam toko sambil tersenyum. Di sana sudah ada Jaya yang duduk di dekat Bu Mondri. "Aku cari kamu, Jay. Taunya ada di sini," ujar Isra. "Iya, Isra, aku dan juga Bu Mondri sedang membahas sesuatu," jawab Jaya serius. "Tentang kejadian waktu itu?" tanya Isra. Jaya mengangguk. Isra kemudian menelan ludahnya. Kerongkongannya terasa begitu kering. "Tidak perlu sampai segitunya, saya sudah tahu sejak awal kok," ucap Bu Mondri tersenyum. "Sebentar lagi pertokoan ini akan kembali mengalami kejadian yang sama akibat ulah dari orang yang sama juga. Karena itulah saya selalu tidur di sini untuk menunggu orang itu datang," ujar Bu Mondri lagi. "Kalau memang begitu, Bu, apa tidak sebaiknya kita langsung menegur orang itu saja? Ibu tahu orangnya kan? Pelaku ilmu gaib seperti santet guna-guna sulit untuk dibuktikan karena mereka menyerang secara halus, tidak terang-terangan seperti orang demo. Kalaupun kita berhasil menangkapnya, lantas apa yang akan kita lakukan? Dia pasti akan dengan mudah berdalih. Yang halus itu harus dibalas dengan cara halus juga," ujar Bu Mondri. Isra mengangguk. "Jadi Jaya, kamu masih mau itu?" tanya Bu Mondri pada Jaya. "Iya Bu, saya mau," jawab Jaya. Ia itu tidak menanggapi begitu ditanya oleh Isra. Sepertinya ada rahasia antara Jaya dan juga Bu Mondri. Entahlah Isra tidak tahu apa yang mereka rahasiakan. Sore hari itu, para penyewa tidak pulang seperti biasanya. Terlihat mereka sangat bersemangat menunggu malam hari. Dimulai sekitar pukul 7 malam, pertokoan pun kembali ramai pengunjung. Senyum cerah tidak pernah lepas dari bibir Jaya dan Isra. Keduanya sangat menikmati pekerjaan itu. Saat sedang membetulkan letak parkir salah satu kendaraan pengunjung, Isra melihat seseorang di luar pagar pembatas pertokoan sedang berdiri mematung di sana. Tapi Isra yang pada saat itu sibuk tidak terlalu memperhatikan orang itu. Dan anehnya, setelah orang itu pergi, Isra ini mencium bau amis darah yang membuatnya teringat akan kejadian yang tidak ingin ia ingat lagi. "Kenapa, Isra?" tanya Jaya. "Kamu mencium sesuatu?" tanya Isra. Jaya mengendus di sekitarnya, lalu kemudian menggeleng. "Bau apa memangnya?" "Bau darah," jawab Isra pelan. "Darah?" Isra mengangguk. Keduanya lalu terdiam. Suasana hening seketika. Setelah para pengunjung toko selesai berbelanja, area parkir kembali sepi. Isra kemudian merebahkan dirinya di atas lantai pos, sementara Jaya beranjak dari duduknya dan berjalan memasuki area toko. Tidak beberapa lama kemudian Bu Mondri dan Jaya berjalan beriringan. Isra yang melihat itu langsung duduk. "Ada apa ini?" Bu Mondri berjalan keluar lalu ia seperti berjongkok tepat di tempat orang tadi berdiri. Isra melongo melihat Bu Mondri seperti itu. Ia tidak mengerti apa yang sedang wanita itu lakukan. Tidak beberapa lama kemudian, Bu Mondri berdiri lagi. "Orang itu sudah mulai lagi," ujar Bu Mondri pada Jaya. "Orang? Apa jangan-jangan orang yang tadi kulihat berdiri mematung di situ?" ujar Isra dari balik pagar. "Berapa lama dia berdiri di sini tadi?" tanya Bu Mondri. "Saya tidak ingat, tapi sepertinya cukup lama. Ayo bantu aku mencari sesuatu yang aneh, karena mungkin ada yang ditaruh di sekitaran sini." Isra segera ikut membantu. Mereka bertiga lantas mulai mencari benda aneh yang kemungkinan diletakkan oleh orang tadi. Namun setelah sekian lama mencari,
Mereka sama sekali tidak menemukan apa-apa. Aku yakin ada yang dia taruh di sekitar sini, gumam Bu Montri. Tapi kita sudah mencarinya, Bu, dan kita tidak menemukan apa-apa. Dia pasti sangat hati-hati dan menaruhnya di bagian yang tidak kita curigai sama sekali. Isra berpikir sejenak. Beberapa saat kemudian Isra terlonjak. Ia langsung berjalan menerangi depan pagar pertokoan. Dan benar saja, di sana terlihat sebuah buntalan yang dibentuk mirip pocong. Ketika dibuka, isinya hanya tanah dan beberapa serbuk kasar mirip tembakau. Apa ini? Tanya Isra. Media santet yang tidak bertujuan, jawab Bu Montri. Isra terdiam, begitu juga dengan Jaya. Bu Montri kembali masuk ke pertokoan. Jaya dan Isra menunggu di luar dengan perasaan tidak karuan. Ingatan keduanya kembali ke masa sebelumnya. Waktu di mana toko itu masih aktif, tiba-tiba salah satu penyewa di pertokoan itu mendadak terkena sakit yang tidak wajar tepat saat sedang melayani pembeli. Penyewa itu muntah-muntah darah dan tubuhnya membiru. 2 hari setelahnya penyewa tersebut meninggal, dan 2 hari kemudian kejadian yang sama terjadi lagi pada 3 penyewa sekaligus. Mereka muntah darah, dan setelahnya tubuh mereka juga membiru. 2 hari kemudian mereka dikabarkan meninggal. Tidak hanya itu, area pertokoan juga menjadi sangat menyeramkan. Tidak hanya 1 atau 2 orang saja yang mengalami, tapi hampir semua orang yang berjualan di sana. Mereka silih berganti ditambahkan oleh sosok makhluk yang sangat menyeramkan. Kadang sosok itu terlihat seperti perempuan yang kakinya diseret ataupun menyeret rantai. Kadang terlihat juga seperti sedang mengenakan gaun pengantin penuh dengan darah. Dan ada juga yang melihat seperti nenek-nenek pungguk yang di wajahnya penuh borok. Karena terus dihantui dan merasa takut menjadi korban selanjutnya, akhirnya orang-orang yang menyewa pertokoan itu pun mulai meninggalkan tempat tersebut. Pemilik pertokoan bangkrut dan memutuskan memecat 2 penjaga keamanan di sana. Yang tersisa di sana hanyalah beberapa penyewa. Dan yang terakhir, mereka pergi sebelum Bu Montri datang ke sana. Sekarang toko yang masih buka hanyalah 3 buah saja, yaitu toko milik 2 penyewa lainnya serta 1 toko milik Bu Montri. Tetapi akhirnya, kemungkinan toko-toko itu juga akan tutup, sebab para penyewanya sudah menjadi sasaran santet tidak bertujuan. Wajah kedua sahabat itu terlihat layu dan sendu tidak bersemangat. Mereka harus bersiap untuk meninggalkan pekerjaan yang menyenangkan itu. Dan area pertokoan besar tersebut pun pada akhirnya akan terbengkalai. Membayangkannya saja membuat keduanya menjadi semakin sedih. Kalian mau membantuku? Ujar Bu Montri yang tiba-tiba saja berada di samping pos jaga. Membantu apa, Bu? Tanya keduanya serentak. Tolong letakkan ini di toko besar yang di sana itu, ujar Bu Montri seraya memperlihatkan benda kecil mirip bola hitam tersebut. Apa ini, Bu? Kalian mau atau tidak? Ujar Bu Montri balik bertanya. Biar saya yang meletakkannya, ujar Jaya. Jaya, bagaimana kalau ini berbahaya? Tidak akan. Salah satu dari kalian hanya perlu menaruh benda ini di toko itu saja. Tidak akan terjadi apa-apa kok. Tapi untuk apa, Bu? Apa orang yang punya toko itu yang merusak pertokoan ini? Kita akan segera tahu, jawab Bu Montri. Isra menggigit bibirnya. Apa benar yang mereka lakukan sekarang? Apa ia harus terlibat begitu jauh? Jaya berjalan keluar menuju ke arah toko yang tadi ditunjukkan oleh Bu Montri. Ia menggenggam erat benda hitam bulat itu di tangannya. Benda itu sepertinya hidup, sebab Jaya merasakan pergerakan kecil dari benda tersebut. Jaya berjongkok di depan toko dan kemudian meletakkan benda hitam bulat yang ia pegang. Setelahnya Jaya lantas berjalan kembali ke pos, sementara Bu Montri sudah kembali ke toko. Jaya, kau baik-baik saja kan? Tanya Isra khawatir. Iya, aku baik-baik aja kok. Kau tidak perlu khawatir, Isra. Semuanya akan baik-baik saja. Aku percaya Bu Montri bisa mengatasi semua ini. Malam itu setelah toko tutup,
Jaya dan juga Isra yang kelelahan bermaksud untuk beristirahat sejenak. Namun baru saja mereka merebahkan tubuh, tiba-tiba terdengar suara dentuman aneh di atas atap pertokoan. Apa yang mereka lihat itu semakin menambah kaget keduanya. Jantung mereka berdetak lebih kencang dibandingkan tadi. Ya bagaimana tidak, mereka melihat dua buah cahaya mirip api yang saling berbenturan di atas. Bergegas keduanya kembali masuk ke dalam pos. Mereka saling tatap dan dari mulut keduanya tidak henti-hentinya membacakan doa. Duar! Mendengar suara nyaring itu, keduanya kembali tersentak. Isra hampir menangis membayangkan apa yang akan terjadi padanya malam itu. Angin berhembus namun terasa panas ketika menerpa kulit. Aku banyak-banyak minta maaf dan minta rela kepadamu, Jaya. Terima kasih ya untuk semuanya selama ini, ucap Isra sambil menangis. Ia sepertinya tidak bisa lagi menahan perasaannya. Aku juga, Sro, ujar Jaya ikut menangis. Mereka berpasrah pada Tuhan dengan apapun yang akan terjadi. Namun setelah ditunggu, tidak ada apapun juga yang terjadi. Keduanya masih duduk diam di dalam pos tanpa berani melihat keluar lagi. Akhirnya Jaya memutuskan untuk memeriksa keluar pos itu, dan rupanya di atas pertokoan itu tidak ada lagi cahaya merah api yang mereka lihat tadi. Sudah tidak ada lagi, Sro. Kurasa kita sudah aman, ujar Jaya pada Isra yang masih berada di dalam pos. Kamu mau kemana, Jay? Teriak Isra ketika melihat Jaya berlari masuk pertokoan. Isra yang masih ketakutan itu tanpa pikir panjang langsung mengejar si Jaya. Rupanya Jaya pergi ke toko Pumondri. Toko itu sudah ditutup, namun Jaya dan Isra tahu kalau Pumondri masih ada di dalamnya. Bebauan seperti dupa dan kemenyan tercium, tentu ada sesuatu yang dikerjakan oleh Pumondri di dalam. Setelah sekian lama menunggu di depan toko itu, Pumondri akhirnya keluar juga. Wajahnya terlihat pucat sekali. Bu, tadi kami... Iya, saya sudah tahu. Besok kalian akan mendengar kabarnya. Dan aku yakin setelah ini, pertokoan ini akan kembali ramai seperti dulu. Ibu mau kemana? Biar saya antar. Sepertinya Pumondri kurang sehat. Wajah ibu pucat sekali. Tidak perlu khawatir, aku sehat kok. Kalian lanjutkan saja tugas kalian. Aku mau pulang dulu, jawab Pumondri. Jaya dan juga Isra mengangguk. Semoga Pumondri baik-baik saja ya, Jay. Iya, aku harap juga begitu, Sro. Semoga Pumondri baik-baik saja. Seharian itu, Isra maupun Jaya yang berada di rumah mereka masing-masing masih terbayang dengan kejadian semalam. Dan ketika tiba waktunya shift mereka, Isra terlihat enggan untuk berangkat, sebab takut dengan yang semalam mereka alami. Tapi di saat-saat itulah Jaya datang menjemput Isra. Ayo berangkat, aku tahu kau pasti berpikir untuk tidak bekerja hari ini kan? Makanya aku kemarin menjemputmu, ujar Jaya. Akhirnya mau tidak mau Isra berangkat juga. Setibanya di pos, mereka hanya duduk diam sambil menunggu kedatangan Pumondri. Namun hingga larut malam wanita itu tidak juga kunjung datang. Sementara pengunjung masih ramai seperti biasanya. Jangan-jangan terjadi sesuatu pada Pumondri, Sro? Entahlah, Jay. Hari-hari berlalu. Pertokoan itu kini menjadi normal kembali. Beberapa penyewa juga sudah mulai mengisi beberapa toko yang kosong. Namun hingga saat ini Pumondri masih tidak terlihat sama sekali keberadaannya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, pemilik toko atau bos yang di depan tokonya pernah Jaya taruh benda hitam bulat itu tiba-tiba meninggal setelah sebelumnya mengalami hal yang sama seperti penyewa di pertokoan yang mereka jaga itu. Jadi ini yang dimaksud Pumondri bahwa kita akan segera mengetahuinya itu ya, gumam Isra. Memang benar apa yang dikatakan Pumondri, pertokoan tersebut memang kembali ramai. Setiap toko diisi oleh para penyewa dengan berbagai macam barang yang mereka jual. Siang dan malam di pertokoan itu kini ramai pengunjung. Namun yang masih menjadi misteri adalah kemana perginya Pumondri. Namun cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman.
Banyak pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita kali ini. Semoga yang baik kita ambil, yang buruk kita buang jauh-jauh. Ya, intinya ambil sisi positifnya, buang sisi buruknya. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri ya teman-teman. Dan untuk kalian yang memiliki pengalaman cerita horor, yang mungkin pengalaman pribadi kalian tentang apapun itu, kalian bisa kirimkan ke alamat email kami yang sudah tertera di kolom deskripsi video kali ini. Nantinya saya akan bacakan di sini ya teman-teman. Untuk video kali ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ya saya mungkin merasa banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas dalam membacakan narasi video kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.